NPWP badan dan NPWP pribadi. Apa bedanya ya? Buat teman-teman yang bingung, saya akan jelaskan setelah video satu ini. Dan pastikan teman-teman klik loncengnya dan subscribe supaya dapat informasi terus dari saya. Oke guys, nah ini buat teman-teman yang hari ini lagi punya NPWP baru ya, ataupun yang lagi mau buat NPWP ya, karena sekarang ini aturan pemerintah semakin ketat ya. Teman-teman diminta untuk bisa mengupdate diri, untuk bisa membuat NPWP, terutama teman-teman yang punya penghasilan di atas 4,5 juta sebulan ya, itu akan diberikan NPWP secara jabatan ya. Sekali lagi saya highlight ya, teman-teman yang punya penghasilan di atas 4,5 juta per bulan, nanti pelan-pelan akan dikirimin surat atau didapatkan surat NPWP-nya langsung ya. Ini pemerintah ngomongnya seperti itu. Oke? Nah, oke guys, sekarang saya perlu perhatikan gini. Saya perlu perjelaskan gini kepada teman-teman. Untuk teman-teman, NPWP memang ada beberapa macam ya. Tapi pada prinsipnya kalau kita sebagai satu unit atau satu kesatuan gitu ya, kita boleh pisahkan secara perpajakan cuma ada dua macam ya. Pertama ada personal ya, kedua adalah badan ya. Jadi kalau secara perpajakan ada dua macam, personal atau badan ya. Kalau personal atau ngomongnya NPWP pribadi itu akan selalu lengket dengan KTP ya, selalu lengket dengan orangnya ya. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi kalau Anda sebagai pribadi memiliki KTP ya, jadi syaratnya harus memiliki KTP karena Anda waktu mendaftarkan NPWP biasanya akan minta KTP ya. Anda memiliki KTP, maka pemerintah atau bukan pemerintah, petugas pajak akan bisa menerbitkan NPWP kepada Anda kalau Anda mengajukan ya. Atau kalau Anda memang sudah memiliki penghasilan yang cukup ya, memiliki penghasilan lah minimal gitu ya, atau memiliki penghasilan di atas 4,5 juta per bulan, maka Anda akan mendapatkan NPWP atau bisa meminta NPWP ya. No, so itu apa? Itu lengket sama pribadi Anda guys, lengket dengan pribadi Anda, bukan dengan siapa-siapa ya. Yang kedua adalah NPWP badan. Oke. Nah, kalau ngomong badan ini banyak. Let's say Anda punya PT, itu badan usaha ya. Anda punya CV, itu juga badan usaha. Anda punya koperasi, juga badan usaha. Anda punya sekolah, yayasan, itu juga badan usaha ya. Nah, so guys, kalau badan usaha itu satu NPWP terpisah. Nah, cuma yang perlu diperhatikan ketika Anda punya badan usaha ini harus didirikan oleh manusia. Badan usaha ini harus didirikan oleh perorangan ya, di mana 1-2 orang berkumpul bersepakat membuat badan usaha baru ya. Jadi landasannya badan usaha itu adalah ada orang pribadi di dalamnya ya. Nah, so guys, ketika Anda mengetahui ini, berarti harusnya orang pribadi dan badan usaha itu adalah kesatuan yang berbeda, adalah sesuatu yang berbeda. Nggak boleh Anda sambungkan. Oke? Jadi kalau seandainya misal, Pak, saya pengen mendirikan badan usaha berupa PT, Pak. Oke? Atau saya mungkin mendirikan perusahaan badan usaha berupa CV, Pak. Ya, saya join dengan teman saya, Pak, mau buka startup baru gitu ya. Mau mendapatkan funding, Pak, series A, series B, series C, bisa gitu ya. Nah, terus ketika Anda mendapatkan seri seperti itu, ya, mendapatkan funding seperti itu, maka guys, ya, Anda waktu membuka badan usaha, ya sudah, Anda harus punya dulu NPWP pribadi sebagai syarat untuk membuka NPWP badan. Oke? Jadi ini adalah dua kesatuan yang berbeda, ya, di mana NPWP pribadi lengket sama Anda, NPWP badan lengket sama usaha. Nah, terus pertanyaannya, kewajibannya gimana, Pak? Ya berbeda lagi. Oke? Jadi ketika Anda membuka badan usaha, Anda punya dua kewajiban. Yang pasti yang pertama adalah kewajiban badan usahanya tersebut sendiri. Ya, misal
Anda punya badan usaha Anda mendapatkan omset di bawah 4,8 M per tahun gitu ya, masih dalam status UMKM ya, maka Anda masih bisa menghitung pajaknya dengan 0,5% ya, tarifnya ya 0,5% dikalikan omset. Selesai, Anda tinggal bayar pajaknya. Ya. Tapi kalau Anda sudah punya tarif pajak omsetnya di atas 4,8 M per tahun, maka Anda akan kena pertama unsur PPN. Ya. Yang kedua, Anda kena pajak PPh. PPh-nya berapa? 22% tarifnya flat. Ya. Itu flat. Flat bukan final ya, flat. Jadi nggak ada naik turun. Ya. Nah, itu guys harus Anda bayar kepada badan usaha terkait dengan pajak badan usaha Anda. Ya. Nah, terus bagaimana dengan pribadinya? Nah, ini pertanyaannya menarik karena banyak orang yang begini, lupa kalau gitu saya bayar pajak di pribadi lagi ya? Nah, belum tentu. Anda masih cek dulu badan usaha Anda seperti apa. Misal, Anda punya badan usaha berbentuk CV. Ya, yang perlu Anda ketahui bahwa CV ini Anda sebagai pemilik tidak boleh digaji. Ya, ketika Anda pemilik tidak boleh digaji, Anda boleh ngambil ke pribadi Anda berupa apa? Berupa namanya prive. Oke? Dan prive ini bebas pajak karena sudah dikenakan pajak di CV. Waktu tarik ke pribadi Anda tidak perlu bayar pajak lagi. Ya. Maka guys, ketika Anda di pribadi Anda menjadi pemilik CV ya, dan Anda mengambil prive saja, CV Anda tetap harus dilaporkan pajaknya sesuai dengan aturan tadi, 0,5% kah atau pajak yang normal kah, 22% dari omset dari profit ya. Terus waktu Anda narik ke prive di pribadi Anda tidak perlu bayar pajak lagi. Anda tinggal lapor saja. Oke, saya mendapatkan prive karena prive bukan objek pajak anyway ya. Anda tinggal laporkan saja prive Anda dapat dari CV sekian, ya sudah Anda tinggal lapor. Lapornya wajib tapi bayar tidak. Ya, ini perbedaannya. Oke, tetap dua laporan tapi cara lapornya, cara bayarnya beda. Ya. Nah, lain lagi kalau Anda berupa PT. Ya. Kalau PT, Anda tidak ada namanya prive, tidak ada namanya unsur prive di dalam PT. Ya. Ketika Anda sebagai pribadi ingin mengambil uang dari PT, ya perusahaan Anda yang berbentuk PT, cuma ada dua cara. Ya. Cara pertama adalah Anda menggunakan gaji. Anda mengambil sebagai gaji. Langkah yang kedua atau cara kedua, Anda mengambil berupa dividen. Ya, ini cara yang berbeda. Kalau gaji itu akan berasal daripada unsur kos biaya sebelum laba rugi. Jadi, ketika Anda mengambil gaji daripada perusahaan, karena di PT Anda sebagai direktur ya, Anda boleh mengambil gaji anyway ya. Jadi Anda mengambil gaji dari perusahaan Anda, terus di sana gaji Anda akan dibebankan sebagai kos di perusahaan dan itu akan mengurangi laba. Ya. Nah, tapi gaji ini akan terkena aspek namanya PPh 21. Ya, dihitung pajaknya ikut pajak perorangan. Ya, tarifnya berapa? 5% sampai pada 35%. Ya, dihitung set, Anda kena pajak, dibayarkan oleh perusahaan, Anda dikasih bukti potong. Ya. So, itu unsurnya kalau Anda mendapatkan penghasilan dari gaji. Nanti ketika Anda mau laporan pajak, Anda mesti cantumkan bahwa saya sudah pernah dipotong oleh perusahaan senilai sekian, bukti potongnya ini, penghasilan sekian, udah tinggal Anda laporkan. Jadi Anda bayar pajak tapi dipotong oleh perusahaan, ya. Sudah dibayarkan oleh perusahaan. Dalam artian perusahaan cuma sebagai penyalur saja. Yang bayar pajak harusnya adalah Anda. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan unsur apa? Unsur dividen. Nah, kalau saja Anda sebagai penerima dividen. Nah, dividen ini guys adalah dapat daripada laba bersih Anda. Ya, laba bersih dikurangin pajak badannya, ketemu laba setelah pajak, baru laba setelah pajak itu akan Anda ambil. Ya. Nah, dari sini guys, waktu Anda ambil ke pribadi Anda, itu akan kena pajak dividen 10% daripada apa yang Anda ambil ke pribadi Anda. Nah, ini pajak baru. Cuma memang enaknya pajak dividen ini final. Jadi ketika Anda ngambil pribadi Anda,
hitungannya ya Anda bayar pajak sih gitu ya. Cuma ya udah Anda dipotong 10% dan itu tinggal Anda laporkan ke pemerintah, tidak perlu ditotal lagi dengan gaji Anda. Jadi ini sudah hitungannya beda. Ya. So Anda tinggal ambil kena pajak dividen, terus Anda masuk sebagai pendapatan Anda yang dikenakan pajak final. Ya. Pertanyaannya, mana yang lebih menguntungkan? Nah, ini perlu Anda perhatikan. Ini kalau kita ngomong soal tax planning, Anda mesti lihatin mana yang lebih menguntungkan. Apakah saya ngambil gaji atau saya ngambil dividen? Nah, ini Anda mesti ngitung anyway guys, ya. Karena pada dasarnya gaji itu adalah pajak pribadi yang dikenakan PPh-nya atau tarif pajaknya bisa sampai 35%, ya. Sedangkan dividen itu kalau misalnya dihitung-hitung secara total, pajak yang harus dibayar sampai dividen itu tidak sampai 30%. Ya. So Anda tinggal lihat mana nih yang lebih baik. Apakah saya ngambil gaji atau saya ngambil dividen? Dua-duanya silakan. Ya. Tapi satu note terakhir buat Anda, ada ketentuan juga bahwa pajak dividen bisa dibebaskan. Ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ada caranya bagaimana pajak dividen ini bisa dibebaskan. Ya, sekian penjelasan saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight yang lebih luas ya. Buat teman-teman yang pengen belajar, karena saya yakin dan percaya banyak orang yang pengen belajar pajak tapi nggak tahu caranya gimana. Anda tinggal klik link di bawah karena kami sudah siapkan pembelajaran untuk Anda bagaimana Anda bisa belajar pajak dengan cara yang gampang dan Anda pasti bisa. Ya, oke, sekian dari saya. Sekian, semoga Anda selalu sehat, semakin diberkati dan semakin happy